Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah, pada zuhur ini kita sampaikan intisari dari ayat dan hadis. Yang pertama ayat surat At-Tahrim, dan nanti yang kedua ada hadis riwayat Bukhari Muslim yang menyebutkan tentang 3 daftar teratas orang yang duluan masuk neraka. Jadi ada satu hadis dari Bukhari Muslim menyebut 3 daftar teratas orang yang duluan masuk neraka. Dan pada ayat tadi yang kita baca, Allah perintahkan supaya kita menjaga diri dan keluarga agar tidak masuk neraka. Sebagai seorang muslim, tentu cita-cita kita adalah untuk masuk surga. Nah, apalagi kalau disebut nanti masuk daftar orang yang pertama, kedua, dan ketiga untuk masuk neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita perhatikan dari 3 yang disebut di sini, itu bisa ditemukan pada masyarakat manapun, di zaman Rasulullah, di zaman sekarang, ataupun zaman yang akan datang. Disebut dalam hadis, awwalu salasatin yadkhulunan nar. Ada 3 kelompok yang pertama kali akan dia masuk kepada neraka. Yang pertama adalah disebut di sini pemimpin yang sewenang-wenang. Keberadaan pemimpin itu sangat penting sekali. Bahkan Ibnu Taimiyah, seorang pemimpin dunia, pemimpin Islam, menyebut sebegitu pentingnya pemimpin, lebih baik pemimpin yang buruk daripada tidak ada pemimpin. Begitu pentingnya pemimpin. Dalam rumah tangga juga begitu, lebih baik ada suami sebagai pemimpin daripada tak ada suami. Ya kan? Walaupun dia tidak sempurna, ada kekurangan segala macam. Di negara juga begitu, di masjid ini juga begitu, di masyarakat juga begitu. Kalaupun kita menemukan pemimpin tidak ideal, tapi lebih baik ada pemimpin yang tidak ideal itu ketimbang tidak ada pemimpin sama sekali. Tetapi hadis ini mengingatkan sebagai seorang pemimpin, pemimpin yang sewenang-wenang dengan kekuasaan yang ada padanya itu disebut oleh hadis akan termasuk daftar yang pertama untuk dimasukkan ke dalam neraka. Mana sewenang-wenang, berwenang dengan sewenang-wenang berbeda. Kalau sewenang-wenang itu sakalama dinyojo, kalau berwenang menurut ketentuan aturan yang ada. Jadi kewenangan dan berwenang itu memakai aturan. Kalau sewenang-wenang keluar daripada aturan. Aturannya nak begitu doh. Tapi nyebutnya begitu gitu. Nah, misalnya menurut saya ada yang sewenang-wenang itu memerintahkan tidak
menghilangkan bunyi suara azan pada televisi pada saat acara suatu agama lain berlangsung. Itu kan memang kan sewenang-wenang. Undang-undang sudah mengatur. Undang-undang sudah mengatur kalau pelaksanaan agama di Indonesia ini diatur oleh undang-undang dasar, dilindungi, diberikan keamanan, kebebasan sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluk oleh pemeluknya itu. Jadi tidak boleh sewenang-wenang. Kalau sudah mengatur misalnya tidak boleh lagi dikebanyakan suara azan, itu kan sewenang-wenang. Kalau sewenang-wenang, masuk daftar pertama untuk masuk neraka. Yang kedua, disebutkan orang yang tidak membayar zakat, dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada hasil pencaharian hidupnya terkumpul oleh dia harta itu, kalau dihitung dengan baik tercapailah nisab daripada zakat tersebut. Haulnya juga cukup 1 tahun, jumlah nisabnya juga cukup mencapai nisab zakat sebesar 96 gram emas harta setelah dikeluarkan harta kebutuhan pokok. Lalu ternyata orang ini mungkin berusaha tidak membayar zakat dengan cara hampir sampai haul atau hampir sampai nisab, dibuat kebutuhan baru gitu. Pokoknya diakalin supaya tidak sampai kepada, sebenarnya kalau dia mau istiqamah dengan jalur hartanya itu, pada waktunya dia akan sampai pada nisab, sampai pada haul. Nah, itu kemungkinan pertama. Yang kedua, ada orang hanya mencari cara saja seolah-olah tidak tahu. Dia cuma bayar, dikumpulkan hartanya sekali, kemudian bayarnya sekali. Misal dia punya uang 500 juta, itu kan wajib zakat. Kemudian dia bayarnya tahun ini, tahun depan masih sisa 400 juta, kan masih kena itu, masih nisabnya masih sampai, haulnya udah cukup 1 tahun lagi. Tapi katanya kemarin udah bayar duit yang ini, yang baru lagi belum cukup segini. Nah, jadi ada macam dalih orang tidak membayar zakat, atau ada yang mangkir sama sekali, tak mau bayar berapapun jumlah hartanya dia tak bayar. Nah, ini dalam hadis Bukhari Muslim ini masuk daftar orang yang teratas untuk masuk, didahulukan oleh Allah untuk masuk neraka, karena di situ ada hak orang yang tidak diberikannya. Sebenarnya hak Allah, Allah perintah berikan itu kepada orang dimaksud 8 asnaf, tapi yang bersangkutan tak tunaikan. Kalau dia tidak tunaikan, sama dia tidak menunaikan hak Allah yang diperintahkan kepadanya. Yang ketiga, kaum muslimin, orang yang termasuk daftar itu ialah yang duluan untuk masuk neraka, yaitu orang fakir, orang miskin yang sombong. Ini sebenarnya miskin, fakir, tapi gayanya kayak orang kayu. Kalau di Minang apa nama itu? Rancak di Labuah. Pokoknya rancak taruhnya bentuk baako baaka caro. Yang penting makan di lapau, ya kan? Kama-kama nih oto, walaupun itu tuanya lah itu. Pokoknya bergaya hidup seperti orang kaya, sebenarnya dia miskin. Dia tidak punya pendapatan. Nah, ternyata periksa untuk menutupi gayanya itu, dia mungkin berutang sana sini untuk menampilkan gaya hidupnya. Nah, ini bahayanya, di dunia juga bahaya, di akhirat dia termasuk daftar teratas untuk duluan masuk neraka. Jadi para keruginya itu, Allah miskin di dunia, dahulu masuk neraka. Maka dalam sebuah hadis, Allah mencintai orang kaya yang rendah hati. Orang mencintai orang miskin yang rendah hati, tapi Allah lebih mencintai lagi orang kaya yang rendah hati. Jadi kalau orang miskin rendah hati sudah sewajarnya, sombong itu sudah sewajarnya. Tapi kalau ada orang kaya yang rendah hati, Allah lebih cinta lagi kepadanya. Nah, kemudian disebut juga Allah cinta kepada orang kaya yang pemurah, tapi Allah lebih cinta lagi kepada orang fakir, orang miskin yang dermawan. Kalau orang kaya dermawan biasa, kalau orang miskin dermawan yang tidak biasa. Tapi dermawan itu bukan soal besar kecil, sikap. Nah, dermawan itu bisa dengan angka yang kecil, bisa dengan angka yang besar. Nah, karena itu kaum muslimin, 3 ini disebut oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pertama, pemimpin yang sewenang-wenang. Yang kedua, orang yang enggan membayar zakat padahal dia nisab dan haulnya tercapai.
tapi dia berusaha mengelak untuk tidak membayarnya. Dan yang ketiga adalah orang yang fakir, orang yang miskin tapi berlagak kaya, bahkan berlagak sombong. Nah, maka Allah ingatkan, kalau ada anggota keluarga kita begitu, mari kita ingatkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Semoga bermanfaat. Mohon banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.